semuanya, selamat datang di Airspire, RSC Inspiring Podcast. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Saya, Balkis sebagai moderator, senang sekali rasanya bisa menyapa kalian semua dan tentunya sharing-sharing bareng di Airspire Podcast kali ini. Podcast yang mengupas tuntas inovasi, pengalaman, dan perjalanan inspiratif dari para narasumber yang keren-keren banget pastinya. Nah, kali ini sedikit berbeda nih. Kita kedatangan tamu yang keren banget dan mengangkat topik tentang peduli akan lingkungan. Beliau tidak hanya menjadi sosok pemimpin untuk warga-warganya, namun menjadi pelopor bagi warga agar selalu peduli terhadap lingkungan. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama Ibu Atik selaku Ketua RW 10 Sisir Kota Batu yang aktif menggerakkan warga dan menjadi salah satu stakeholder penting dalam perjalanan menuju kampung ekoenzim. Selamat siang Ibu Atik, bagaimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Bu sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami hari ini dan sharing-sharing tentang Kampung Ekoenzim ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Kampung Ekoenzim, boleh dong Bu sedikit diceritakan tentang latar belakang Ibu sebelum aktif menjadi Ketua RW saat ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Atik Rohmawati. Kami sebenarnya tadi mungkin sedikit dikoreksi, jadi bukan Ketua RW tapi Ketua PKK RW 10 gitu. Sebelumnya sebelum jadi Ketua PKK RW 10 itu memang saya pribadi memang suka berorganisasi, dari organisasi Persib ya. Jadi kami ini istrinya tentara gitu. Jadi sudah biasa kami berorganisasi, terus di warga mungkin karena kami biasa organisasi kayak gitu mungkin ditunjuk menjadi ketua RW yang otomatis kami menjadi ketua PKK RW 10. Sudah biasa itu Mbak, jadinya sibuk-sibuk itu sudah biasa. Keren banget Ibu, berarti sudah terbiasa untuk mengatur beberapa kegiatan atau jadwal-jadwal gitu. Oke, kalau boleh tahu hal apa yang membuat Bu Atik ini tertarik untuk menggerakkan warga di bidang lingkungan, terkhususnya di bidang lingkungan ini? Iya. Jadi gini, 2 tahun yang lalu di tempat kami di Kota Batu itu TPA Telekung ya, itu ditutup. Jadi masing-masing warga setelah TPA itu ditutup kan kelabakan, sampah itu mau dibuang kemana kan gitu. Di RW kami itu sebenarnya belum ada pos bank sampah. Jadi karena adanya TPA yang ditutup itu, makanya kami punya ya secara otodidak ya, gimana caranya membuang sampah yang biasanya kita buang terus kita buang kemana gitu ya kan. Akhirnya kami mendirikan pos bank sampah yang kecil-kecilan gitu. Dari situ berkembang sampai sekarang ini. Oh, jadi awalnya karena yang tadi TPA ditutup jadi itu. Ada terfikirkan inovasi untuk membuat apa nih gitu. Oh baik Bu. Menurut Ibu apa yang membuat warga RW 10 ini akhirnya mau begitu kompak dan mengelola bank sampah ini? Ya itu tadi, karena TPA itu ditutup kan otomatis dari pihak pemerintah, terutama pemerintah yang paling bawah di kelurahan itu memberikan kewenangan kepada kita bagaimana caranya mengelola sampah di RW itu. Ya, sampah kita dibuang ke sana ditolak, dibuang sini ditolak. Ke pihak swasta juga, pihak swasta itu membuangnya jauh dari Kota Batu. Akhirnya kami punya inisiatif, ya opo caranya sampah ini kita kelola dari sampah organik, anorganik sampai sampah yang tidak bisa didaur ulang gitu. Oh, baik Bu. Jadi untuk cara menyampaikan kepada warga-warga ini awal mulanya bagaimana Bu? Kita tiap bulan ini kan PKK itu ada pertemuan Mbak. Jadi ada Dasawisma, ada PKK RT, ada PKK RW. Jadi kita tiap bulan rutin sosialisasi kepada warga. Terus ada satu lagi bank sampah kami itu buka seminggu sekali. Awalnya seminggu sekali pada waktu sampah masih meludak yang
Ya, karena TPA iya, tadi karena ditutup, TPA itu iya. semua itu Mbak, bukan hanya kami warga RW 10 tapi seluruh Kota Batu itu agak kelabakan setelah TPA Telekung ditutup itu. Oh, begitu. Jadi untuk awalnya saat membuat bank sampah itu terbuka untuk RW 10 saja atau mungkin ada beberapa warga lain dari luar RW 10 ikut juga ke bank sampah tersebut? Sementara hanya untuk RW 10 karena saja. kami ini RW 10 itu kan pusat kota ya, Iya. tempatnya pusat kota, terus sempit, tidak ada lahan. Jadi itu kami memanfaatkan pos kecil yang tidak berguna yang kita sulap menjadi pos bank sampah. Wah, gitu. keren banget nih. Jadi memanfaatkan kayak ruangan gitu Iya, yang tidak terpakai untuk menjadi pos betul. bank sampah itu tadi. Oh iya Bu, untuk RW 10 kan kalau tidak salah pernah juga dapat penghargaan terkait bank sampah ini. Betul. Betul atau tidak Bu? Betul. Boleh tolong diceritakan dong Bu tentang pengalaman itu, bagaimana upayanya atau mungkin emang sudah ada rencana untuk mendapatkan penghargaan itu atau mungkin tidak sengaja tiba-tiba dapat penghargaan? Ya. Kalau untuk mendapat penghargaan tidak kita rencanakan ya Mbak ya, karena basicnya tadi itu TPA ditutup itu, terus kita berunding sama ibu-ibu RT karena RW itu hampir 70% tuh yang jalan PKK-nya. Yang saya tahu ya, kalau RW itu kan hanya ya kalau ada yang mengurus surat minta stempel gitu, tapi untuk yang ke warga itu hampir 70% tuh ibu-ibu PKK. Jadi waktu itu karena adanya TPA ditutup itu, kita buat yang saya katakan tadi pos yang tidak terpakai, kita sulap menjadi bank sampah. Kita ajukan SK ke kelurahan untuk membentuk struktur organisasi pengurus bank sampah, yang alhamdulillah kita namanya Bank Sampah Barokah. Jadi kita bentuk struktur kepengurusannya di situ, terus kita menerima setoran sampah jenis apapun, organik kita buat kompos, anorganik kita kumpulin, terus kita membuat nasabah juga, tapi nggak banyak ya Mbak ya, karena yaitu tadi tantangan di lapangan itu tidak semudah kita memberikan sosialisasi kepada warga. Terus kita tiap minggu buka bank sampah itu kita yang anorganik kita jual ke pemulung besar, yang organik kita bikin kompos, juga kita bikin sedikit waktu itu eco-enzim tapi masih belum pengalaman, belum ngerti, otodidak aja. Terus yang bisa didaur ulang kita bikin kotak tisu, terus bunga-bunga dari botol-botol plastik gitu. Jadi awal mulanya itu yang organik dijadikan kompos dan mencoba-coba juga secara otodidak menciptakan ekoenzim juga, membuat ekoenzim. Nah dari situ terus dari pihak kelurahan agak melirik sedikit, kita kan di Kelurahan Sisir itu ada 13 RW ya Mbak. Jadi 13 RW itu yang agak menggeliat sedikit tentang sampah itu di RW 10 sama RW 13 sama satu lagi, tapi yang lebih dominan, lebih intens gitu ya tentang penimbangan di RW 10. Akhirnya dilirik LH Kota Batu, terus diajukan mengikuti lomba inovasi pengolahan sampah, lomba video tentang kebersihan lingkungan, lomba pengelolaan kebersihan dan pengelolaan sampah, itu mulai dari tingkat kelurahan, tingkat Kota Batu sama tingkat provinsi. Alhamdulillah dari tahun 2022 sampai 2024 mendapat penghargaan, walaupun belum juara 1, tapi tingkat provinsi kategori mandiri kami menerima, tingkat kota juara 2, tingkat kelurahan yang inovasi pengelolaan sampah mandiri itu juara 2 dan 3. Wow, alhamdulillah sedikit sama penghargaan yang ya kecil-kecil yang bukan lomba tapi dapat penghargaan juga. Berarti untuk yang mengelola itu hanya ibu-ibu PKK atau mungkin ada para muda-mudi atau yang lainnya Bu? Kami sudah mengajak
kita ada Karang Taruna juga ya. Kita mengajak adik-adik Karang Taruna, cuman tidak maksimal. Yang lebih condong mau ikut sama kita itu ibu-ibu rumah tangga, terutama PKK-nya sama Dasawisma. Terus kita membentuk juga di situ Sri Kandi Sibat namanya. Sri Kandi Sibat itu si kecil yang hebat, yang dari sampah organik itu kita jadikan komposter yang menghasilkan air lindi. Itu kita bentuk sekitar 10 orang. 10 orang memang kecil ya Mbak, tapi dari satu orang itu bisa menarik satu orang untuk membuat gitu. Dari satu orang menarik gitu. Memang belum berjalan sepenuhnya, tapi sedikit-sedikit tapi konsisten gitu ya. Itu yang memenangkan kita lomba inovasi itu. Karena terus tidak berhenti saat di tengah jalan, tapi terus-terusan untuk konsisten melakukan upaya Satu tersebut. lagi Mbak, pos bank sampah kami itu mandiri, belum ada support dari manapun juga. Iya, jadi memang tempatnya kecil banget gitu, tidak ada, mungkin itu yang menambah nilai plus dari pihak kota untuk memberikan kita penghargaan. Kalau saya bilang bukan juara tapi penghargaan gitu. Jadi benar-benar kesadaran diri sendiri dan kemauan diri sendiri sampai tidak ada pemasukan dari manapun, mau mandiri gitu. Ya dari nasabah itu yang store sampahnya kita timbang. Ya namanya bank sampah ya, kita punya buku tabungan kecil-kecil itu. Nanti tiap tahun kita ada pembagian SHU. Karena kita belum ada support dari manapun untuk operasional organisasi bank sampah itu, ya kita ambilkan dari sekian persen dari nasabah atau pembagian SHU yang tiap tahun itu. Baik Bu, keren banget nih teman-teman. Jadi kita harus tergerak juga untuk mempunyai kesadaran itu ya Bu ya. Mengingat tadi yang Karang Taruna dan anak muda-mudi masih belum ada keinginan yang besar seperti ibu-ibu ini teman-teman. Jadi kita harus sebisa mungkin menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan kita nantinya. Lanjut Ibu, untuk yang tadi setelah sukses dengan bank sampah, RW 10 kan tertarik dengan ekoenzim. Nah itu awalnya siapa yang mengenalkan ekoenzim tersebut dan siapa yang mencoba-coba tadi hingga otodidak membuat ekoenzim tersebut? Ya, jadi kami ini walaupun bergelut di bidang persampahan karena ada pos bank sampah, kami masih belum paham apa itu ekoenzim. Ada RW kami sebelah itu pernah pembuatan ekoenzim dengan narasumber waktu itu namanya Bugung. Jadi saya itu tanya, di mana Bugung itu rumahnya, apakah saya bisa minta nomor WA-nya untuk memberikan materi pelatihan ekoenzim di tempat kami. Rupanya ada tanggapan dari beliau, tapi beliau tidak bisa memberi pelatihan karena kesibukannya. Jadi sudah berlalu hampir 1 tahun. Terus kami ini kalau orang kami ecek-ecek jalan-jalan gitu ya ke sana, ke rumah beliau sambil main-main sama ibu-ibu PKK saya ajak. Nah dari situ kami ini rada ini yang namanya ekoenzim gitu. Berbotol-botol, kami nggak ngerti itu apa kan, ini apa Bu, ini ekoenzim ini ya, ini Bu ya, bisa Bu masih memberikan materi ke kami lagi, masih belum bisa. Akhirnya setelah jalan ke rumah beliau kami pulang, kok dilala setelah 1 tahun lagi kan, tadi 1 tahun terus 1 tahun lagi itu ada tiba-tiba di pos bank sampah kami itu kedatangan tamu adik-adik mahasiswa, entah nggak tahu, karena di bank sampah kami walaupun kecil itu kan sering jadi studi itu bagi adik-adik, terus hanya sekedar terus untuk bahan skripsi juga dari mahasiswa dari mana gitu ya kan. Terus datang, Bu kami dapat rekom dari ini bahwa kami mau lihat bank sampah ini seperti ini untuk pembuatan ekoenzim. Nah dengan senang hati kami menerima gitu. Awal mulanya itu. Tapi sebelumnya di bank sampah itu juga sudah pengurus membuat ekoenzim. Cuman ya masih remeng-remeng masih belum tahu gimana, hanya lihat di YouTube buat gitu. Ada hasilnya tapi belum maksimal karena masih belum paham. Nah setelah adik-adik datang itu kami ada pelatihan sekali, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah ya walaupun belum 100% tapi sudah
memahami tentang apa itu ekoenzim. Jadi sedikit-sedikit sudah mulai terbuka ekoenzim itu caranya bagaimana dan Betul. lain sebagainya. Nah, bersambung dengan yang tadi, boleh diceritakan atau disebutkan bahan dasar dari membuat ekoenzim itu bagaimana, dan apakah semua jenis sampah organik itu bisa dipakai atau ada beberapa yang harus dihindari? Ya. Setelah pelatihan ya kami ini jadi harus sesuai dengan apa yang kami terima. Jadi ekoenzim itu kan hasil dari fermentasi kulit buah dengan selama 3 bulan dengan molase dengan perbandingan 1, 3 dan 10 gitu. Jadi kalau perbandingannya itu tidak pas juga nanti hasilnya tidak maksimal yang saya tahu gitu. Setelah kita uji coba juga dari yang memberi pelatihan ke kita itu dengan yang kita buat itu memang beda. Jadi minimal dari kebersihannya, dari betul-betul perbandingannya 1, 3, 10 tadi sama yang kita itu beda. Bedanya mungkin dari takarannya. Takarannya itu kadang kita kan yang penting pokoknya dimasuk dikocok-kocok gitu kan. Rupanya setelah beberapa minggu itu tidak sama dengan yang hasil dari ini. Memang ya kami berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa ini sama pemateri kami yang nggak bosan memberikan pelatihan terus-menerus kepada kami. Yang sampai sekarang ini insya Allah katanya RW 10 mau dijadikan kampung ekoenzim. Wow, keren banget. Terima kasih banget. Awal mulanya tadi akhirnya ingin belajar terus-menerus jadinya betul. Jadi kampung ekoenzim itu tadi ya Bu ya. Baik, untuk yang tadi sampah organiknya apakah bisa semua atau ada yang beberapa harus dihindari Bu untuk sampah organiknya? Ada. Jadi yang bagus itu kulit buah, jeruk, nanas, sama sayur wortel apa yang harus dihindari itu yang baunya nyengat tuh ya. Durian, alpukat, nangka itu tidak boleh karena nanti katanya ada zat saya kurang paham juga itu yang mengurangi manfaatnya gitu ya, berlemak ya itu. Minimal 5 macam kulit buah plus sayur gitu. Berarti untuk dalam satu ekoenzim itu minimal 5 buah dan sayur? Ya, 5 macam buah dan plus sayur. Sayurnya lebih 1 atau 2 enggak apa-apa. Begitu. Dan perlu diketahui yang dihindari tadi itu jangan yang menyengat. Itu jangan itu. Durian, nangka sama alpukat karena berlemak. Baik Bu. Terus selanjutnya apakah sudah ada dari pelatihan tadi, apakah sudah ada warga yang membuat secara mandiri dan diterapkan sampai saat ini di rumahnya sendiri gitu Bu? Kita ini di RW 10 kan sejak bulan Juni ya pembuatannya. Terus kemarin Juni, Juli, Agustus itu sudah panen. Jadi setelah panen itu terus setelah mengetahui caranya ada beberapa warga terutama yang dikasih pelatihan itu yang membuat secara mandiri di rumah gitu. Cuman belum panen karena kan baru mungkin bulan depan atau bulan depan kayaknya mulai panen. Jadi sudah ada yang ingin mencoba dan mempraktikkan di rumah sendiri. Walaupun ada yang salah takarannya tapi tidak apa-apa gitu kan, namanya kita masih tahap belajar. Tapi nanti semakin kesini semakin pinter ibu-ibu sudah. Karena kita punya grup punya grup. Jadi Bu saya bikin ini dengan takaran ini. Kalau botolnya besar takarannya segini, botolan kecil skala rumah tangga takarannya segini gitu. Jadi kita juga bisa mengurangi sampah-sampah organik yang kita punya. Betul. Jadi mungkin ada manfaat lain gitu ya Bu ya. Meskipun waktunya juga 3 bulan nantinya, tapi nanti pasti ada manfaat daripada nanti dibuang secara cuma-cuma dan bertumpuk di suatu tempat yang lain. Baik, untuk menurut Ibu sendiri bagaimana peran RW 10 ini dalam memberikan contoh ke lingkungan yang lainnya, ke lingkungan sekitarnya selain RW 10 itu tadi? Jadi setelah pelatihan itu Mbak, kita membuat dan merasakan manfaat yang sangat kadang gak disangka masuk dari sampah manfaatnya itu kok besar sekali gitu. Alangkah baiknya kalau ilmu itu kita tularkan kepada RW terdekat
sekitar lingkungan kita. Apalagi di RW saya kan pusat kota, tempatnya sempit, lahannya juga nggak ada. Jadi itu tidak membutuhkan lahan yang besar juga bisa kita membuatnya gitu. Kita punya grup juga di RW itu. Saya sampaikan kepada teman-teman terdekat, ini loh, saya dapat pelatihan eco-energy, manfaatnya besar, mengurangi sampah, bahannya mudah didapat, caranya juga mudah. Bagaimana kalau saya menularkan ilmu yang saya dapat ini ke warga jenengan gitu? Alhamdulillah mau. Jadi sudah ada dua RW di luar kita. Baik, itu berarti sudah mencoba juga untuk membuat eco-enzim. Iya, betul, sudah gitu. membuat. Oh iya. Berarti untuk awal mulanya warga lain itu karena kesadaran RW 10 sendiri ya Bu ya, untuk menyalurkan kepada RW-RW lain. Jadi bukan RW yang lain untuk misalnya tahu nih, oh RW 10 mau punya eco-enzim, kita mau belajar ke RW 10 atau bagaimana? Enggak, kita yang menawarkan. Ya, dulu memang RW sebelah itu juga pernah, tapi ya seperti saya sampaikan pertama itu remang-remang belum bisa gitu loh. Akhirnya kita tawarkan, dan lagi kayaknya eco-enzim ini semakin kesini ini semakin dikenal sama masyarakat gitu, dan semakin banyak manfaatnya itu yang membuat warga yang lain tuh penasaran, opo sih itu ya. Gitu. Nah, sejauh ini manfaat apa sih Bu yang sudah mulai terlihat setelah RW 10 mencoba mengolah eco-enzim ini di lingkungan saat ini? Yang pertama, otomatis sampah yang harusnya keluar dari rumah itu sudah berkurang, Mbak. Jadi sampah itu sudah dibuat komposter dengan melibatkan yang tadi Srikandi Sipat itu. Yang kedua, dibuat eco-enzim. Terus yang ketiga, sampah anorganik tadi disetor ke bank sampah untuk dijadikan daur ulang itu tadi. Ya, di samping daur ulang juga menambah income keluarga ya. Kan menjadi nasabah bank sampah. Walaupun sedikit tapi kan menghasilkan gitu. Oke. Jadi untuk manfaatnya sudah mulai terlihat dari beberapa bulan ini sudah terlihat ya Bu ya. Baik, untuk menutup podcast kali ini boleh ada sepatah dua kata yang bisa Ibu sampaikan, pesan untuk para penonton podcast ini terkait kesadarannya terhadap lingkungan sekitar. Ya, pesan kami sebagai Ketua PKK RW 10 terutama kepada warga saya. Jadi marilah kita mengolah sampah dari rumah ini. Sampah itu tanggung jawab kita bersama. Mari kita jadikan sampah itu jadikan uang, jangan uang dijadikan sampah kan gitu loh. Jadi sampah itu bisa menghasilkan uang. Mari kita sama-sama sadar bahwa pengelolaan sampah ini sangat bermanfaat untuk lingkungan. Jangan dibuang percuma. Untuk lingkungan betul. Juga, gitu. Jangan dibuang percuma. Oh ya. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan hal yang ada yang kita punya dan bisa bermanfaat kembali ke diri kita masing-masing sendiri. Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sangat insightful sekali hari ini. Luar biasa obrolan kita kali ini bersama Bu Atik. Banyak sekali hal yang bisa kita ambil dan bisa kita pelajari ke depannya tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan baik hingga cara konsisten untuk melakukannya tadi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Atik atas waktunya dan sharing pengalaman yang sangat inspiratif. Semoga sukses selalu untuk rencana ke depannya dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, terima kasih. Baik, Sobat Agritech, jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di rscftpub untuk mendapatkan update terbaru seputar kegiatan riset dan episode podcast kami selanjutnya. Akhir kata, saya Balkis pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. See you di Airspire Podcast selanjutnya. Bye-bye!